semuanya, perkenalkan nama saya Sriana Romita, MPM 1842006 dari Universitas Internasional Batam, Program Studi Akuntansi. Jadi video ini saya buat untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah MAPPEN. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul penelitian pengaruh tata kelola terhadap kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Next. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dulu. Jadi akuntan publik itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mempengaruhi tata kelola perusahaan. Bagi perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya di BEI atau Bursa Efek Indonesia diperlukan pemilihan auditor yang berkualitas. Dengan munculnya kasus skandal keuangan yang terus-menerus telah menurunkan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kegagalan finansial ini telah menekankan perlunya mekanisme tata kelola perusahaan. Sebuah perusahaan audit yang berkualitas secara berkala untuk meningkatkan kualitas mekanisme tata kelola perusahaan. Ini adalah model penelitian saya. Dengan variabel independen saya ada konsentrasi kepemilikan direktur, ukuran dewan direksi independen, komite audit, dan untuk variabel kontrol saya ada ukuran perusahaan dan leverage. Dengan variabel dependen saya adalah kualitas audit. Kemudian untuk hipotesis penelitian saya, yang pertama adanya hubungan signifikan positif antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas audit. Yang kedua, adanya hubungan signifikan positif antara kepemilikan direktur dan kualitas audit. Yang ketiga, adanya hubungan signifikan positif antara ukuran dewan dan kualitas audit. Yang keempat, adanya hubungan signifikan positif antara persentase dewan direksi independen dan kualitas audit. Yang kelima, adanya hubungan signifikan positif antara keberadaan komite audit dan kualitas audit. Yang keenam, adanya hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dan kualitas audit. Yang ketujuh, adanya hubungan signifikan negatif antara leverage dan kualitas audit. Kemudian untuk metode analisis data, data sekunder yang telah diperoleh akan diukur dengan menggunakan aplikasi atau program SPSS versi 25. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik, karena variabel dependen kita merupakan variabel kualitas audit atau diukur secara dummy. Kemudian untuk tahap analisis data meliputi uji statistika deskriptif. Itu merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna berupa jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Kemudian yang kedua itu uji outlier. Jadi outlier itu adalah pengamatan yang memiliki simpangan yang cukup jauh dari rata-rata atau secara nyata berbeda dengan data yang lain. Kita menggunakan metode Z-score dengan kriteria apabila lebih besar dari nilai 3 atau lebih kecil dari -3 itu adalah outlier. Kemudian uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Jadi model yang terbaik itu adalah model di mana tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji hipotesis kita ada 3. Yang pertama itu untuk uji Nagle-Kerke R-square. Itu jadi uji ini dalam model regresi logistik sama dengan adjusted R-square dalam model regresi linear berganda. Untuk menjelaskan seberapa besar variabel dependen dalam model regresi dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi tersebut. Jadi uji Nagle-Kerke R-square ini mengukur seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kemudian yang kedua itu uji Hosmer and Ley-Mussel. Itu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian model dengan data sampel yang diuji secara keseluruhan. Kriterianya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model sesuai dan sebaliknya. Kemudian untuk terakhir itu uji Wolf, itu dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen dan kontrol terhadap variabel dependen. Di kriterianya adalah jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05,
maka variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Yang pertama itu uji statistika deskriptif. Jadi ada dua tipe, yang kuantitatif dan kualitatif. Yang kita jelaskan yang kuantitatif dulu. Yang pertama itu konsentrasi kepemilikan. Jadi hasil menyatakan bahwa rata-rata konsentrasi kepemilikan sebesar 74,29%, yang menjelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu pada tahun 2016 sampai tahun 2019 memiliki konsentrasi kepemilikan sebesar 74,29% dari persentase saham. Nilai terkecil dan terbesar yang dihasilkan adalah 20,05% dan 100%. Nilai standar deviasi adalah 16,60%. Kemudian untuk variabel kepemilikan direktur, itu memiliki nilai terkecil 0% dan nilai terbesar 157,2%. Nilai terbesar terjadi di PT Bluebird Tbk periode 2019. Kemudian untuk kepemilikan direktur dengan nilai terkecil terjadi di perusahaan seperti PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Mahaka Media Tbk, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Esaware Indonesia Tbk dengan kode perusahaan yaitu AALI, ABBA, ABDA, ACS, dan perusahaan lainnya. Hasil rata-rata yang dihasilkan 2,15%, artinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh direktur tergolong rendah. Nilai standar deviasi yang dihasilkan 8,99%. Kemudian pada variabel ukuran dewan memiliki nilai terkecil dan terbesar sebanyak 2 orang dan 10 orang. PT Astra International Tbk dengan kode ASII pada tahun 2018 memiliki 10 orang dewan direktur. Untuk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode BBNI juga memiliki 10 orang dewan direktur pada tahun 2016 dan 2017. Dan juga perusahaan lain seperti kode NISP, TSPC, dan sebagainya. Sementara nilai minimum 2 orang dewan direktur dimiliki oleh PT Mahaka Media Tbk dengan kode ABBA dan perusahaan lainnya. Nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 468%. Nilai standar deviasi yang dihasilkan untuk variabel ini sebesar 179%. Kemudian untuk Dewan Direksi Independen, nilai minimumnya sebesar 0% dan nilai maksimum 50%, atau memiliki 1 orang Dewan Direksi Independen dari total 2 orang Dewan Direksi. Ini dimiliki oleh PT Onyx Capital Tbk dengan kode perusahaan OCAP. Kemudian untuk PT Mahaka Media Tbk atau ABBA juga memiliki Dewan Direksi Independen sebanyak 1 orang, dari total Dewan Direksinya 2 orang. Kemudian untuk rata-rata yang dihasilkan sebesar 14,24% dan standar deviasinya sebesar 14,12%. Kemudian untuk variabel komite audit bisa kita lihat bahwa nilai terkecilnya sebesar 2 orang dan nilai maksimumnya 4 orang. Pada tahun 2016, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dengan kode saham BIPI memiliki 2 orang komite audit dalam perusahaannya. Dengan perusahaan yang sama, pada tahun 2017 hingga 2019, komite audit perusahaan BIPI menjadi 4 orang. Untuk PT Megapolitan Development Tbk dengan kode EMDE memiliki 2 orang komite audit dalam laporan tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata yang dihasilkan sebesar 305%, kemudian untuk standar deviasi sebesar 33,1%. Kemudian untuk ukuran perusahaan, PT Akbar Indo Makmur Stimes Tbk dengan kode AIMS pada tahun 2017 memiliki nilai terkecil
dengan natural logaritma 23,4380. Sedangkan nilai terbesar sebesar natural logaritma 34,1953 dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode BBNI pada periode 2017. Nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar NL 28,830615 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar tergolong perusahaan besar. Standar deviasinya sebesar 1,71721109. Kemudian untuk variabel leverage, rata-rata yang diperoleh sebesar 60,19% dengan nilai terkecil 0,03% dan nilai terbesar yang dihasilkan 2261%. Jadi nilai terkecil ini dimiliki oleh PT Sumber Energi Andalan Tbk yang menghasilkan leverage sebesar 0,03%. Kemudian untuk nilai terbesar dimiliki oleh PT Bakrie Telekom Tbk dengan kode perusahaan BTEL periode 2018. Untuk nilai standar deviasinya yang dimiliki sebesar 107,28%. Jadi selanjutnya uji statistika deskriptif tipe kualitatif atau variabel dummy. Jadi tabel ini menjelaskan bahwa terdapat 1056 perusahaan yang menggunakan jasa audit non-Big Four atau sebesar 62,6% dan 630 perusahaan yang menggunakan jasa audit Big Four atau sebesar 37,4%. Jadi dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak menggunakan jasa audit non-Big Four dibandingkan dengan Big Four. Kemudian untuk uji outlier, jadi dari hasil uji outlier ini disimpulkan bahwa dari 1836 data yang diuji, sebanyak 150 data outlier yang memiliki nilai Z-score lebih kecil atau lebih besar dari 3 atau minus 3. Data outlier ini tidak diikutkan dalam pengujian. Uji outlier dilakukan dengan SPSS versi 25. Kemudian untuk uji multikolinearitas, bisa kita lihat dari tabel ini, diperoleh informasi bahwa tidak ada variabel independen dan variabel kontrol yang mengalami multikolinearitas. Informasi ini diperoleh dari angka PIV dari keseluruhan variabel yang menunjukkan angka lebih kecil dari 10. Jadi model regresi ini dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian untuk uji Nagle-Kirker R-score, tabel di sini menampilkan bahwa angka dari R-score ini sebesar 0,297. Jadi hasil tersebut menyatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,7% dan sisanya 70,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian. R-score ini tergolong rendah karena data yang diuji belum sepenuhnya dari sampel penelitian. Kemudian untuk uji Hosmer and Lemosow ini, kita dapat lihat dari tabel bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar
0,168 yang menandakan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan model sesuai. Kemudian yang terakhir itu uji Wolk. Jadi menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Jadi berdasarkan hasil uji Wolk ini memiliki 4 variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan, yaitu kepemilikan direktur, ukuran dewan, dewan direksi independen, dan komite audit. Variabel independen yang berpengaruh signifikan yaitu konsentrasi kepemilikan. Dan untuk variabel kontrol yang berpengaruh secara signifikan yaitu ukuran perusahaan dan leverage. Berdasarkan hasil penelitian kita bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Jadi nilai koefisien regresi yang dihasilkan adalah positif, sehingga berpengaruh signifikan positif. Berdasarkan pengujian dapat menyimpulkan bahwa hipotesis H1 adalah dapat diterima. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka kualitas yang dihasilkan juga tinggi. Kemudian untuk kepemilikan direktur menghasilkan nilai koefisien regresi yang negatif dan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,161 yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sehingga hipotesis H2 adalah ditolak. Kemudian untuk variabel ukuran dewan berpengaruh secara insignifikan positif terhadap kualitas audit pada perusahaan, karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051 yang bernilai lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil mengatakan bahwa hipotesis H3 adalah ditolak. Kemudian untuk variabel Dewan Direksi Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,090 yaitu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengujian tersebut yang mengatakan bahwa hipotesis H4 adalah ditolak. Kemudian untuk variabel komite audit juga menghasilkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, karena nilai signifikansinya sebesar 0,162 lebih besar dari 0,05. Jadi berdasarkan pengujian dapat dikatakan bahwa hipotesis H5 adalah ditolak. Kemudian untuk variabel ukuran perusahaan menyimpulkan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien yang dihasilkan adalah positif sehingga berpengaruh signifikan positif. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis H6 adalah dapat diterima. Semakin besar ukuran perusahaan cenderung menggunakan auditor yang berkualitas tinggi. Kemudian yang terakhir itu adalah leverage, itu berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 yaitu 0,013. Dan nilai koefisien regresi yang dihasilkan adalah negatif, sehingga berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H7 adalah dapat diterima. Jadi sekian dari penjelasan hasil penelitian saya.